Pak Siput, anak-anak ini mau bertanya, Pak. Berita yang sampai di Singapura, Presiden Joko Widodo melakukan politik dinasti. Menurut Pak Siput bagaimana? Apa itu benar? Kami sebenarnya nggak percaya sih, Pak. Tapi gimana ya, Pak ya? Ya, sebentar ya. Jadi begini, itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Presiden Jokowi itu anak-anak mantunya itu menjadi pejabat publik itu selalu melalui proses demokrasi. Jadi tidak ada politik dinasti. Sebaliknya sebetulnya kalau mau jujur ya, itu justru Pak Ganjar dan teman-temannya itulah yang merupakan biang kerok dari politik dinasti yang kemudian menelurkan adanya jabatan publik gubernur yang bisa dijabat tanpa melalui proses demokrasi, tidak melalui pilihan, ya, dan dijabat seumur hidup turun temurun, gitu. Nah, itu ada terjadi di DIY. Politik dinastinya namanya Undang-Undang Undang-Undang Keistimewaan. Dan yang paling tragisnya dengan Pak Ganjar dan teman-teman menelurkan politik dinasti itu, kemudian timbullah mafia tanah yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Yaitu apa toh, tanah kas desa diambil, dijadikan tanah milik pihak ketiga, Kesultanan, oleh BPN ya, oknum BPN, tanah-tanah hak guna bangunan masyarakat juga digiring untuk menjadi milik Kesultanan oleh BPN, mafia-mafia tanah itu, ya, oknum ya, terus dan masih banyak, ya, artinya ada lagi yang paling serius itu adanya diskriminasi, politik diskriminasi, ya, politik diskriminasi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang terjadi. Dan seyogyanya mestinya semua hal ini bisa dicegah kalau Menko Polhukam Pak Mahfud MD menegakkan peraturan. Tetapi sayangnya beliau tidak berbuat apa-apa untuk ini semua. Ya, sebetulnya kalau teman-teman bertanya ini itu paling bagus sih selanjutnya harus bagaimana ya. Kalau menurut saya itu mumpung ini akan ada yang namanya pilihan presiden, yaitu mestinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini daripada kampanye capek-capek cuman pidato-pidato, ya berbuat yang konkret lah. Pak Mahfud itu tegakkan saja, mumpung sebagai Menko Polhukam, tegakkan hukum di DIY, yaitu apa, politik dinasti yang brengsek itu hilangkan, ya. Kemudian yang bisa langsung beliau lakukan adalah menghapus yang namanya politik diskriminasi, pelanggaran HAM, lindungilah rakyatnya. Kalau tidak bisa melindungi rakyat, jadi presiden, wakil presiden, untuk apa? Kan begitu, ya kan? Saya kira cukup jelas ya. Ada pertanyaan yang lain? Udah, Pak. Udah ya, baik. Ya, terima kasih sudah perhatian. Dan semua rakyat Indonesia sebetulnya tahu kok kalau Pak Ganjar itu dan teman-temannya itu merupakan biang kerok politik dinasti yang brengsek yang saya sebutkan tadi di atas. Semua rakyat tahu. Saya kira begitu ya. Terima kasih, Yuk, Pak. sama-sama, saya kerja lagi ya. Sehat selalu. Terima kasih.